Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 111, hanya kalian berdua. Sementara itu, Mu Tangsue jelas tidak bersenang-senang. Sekarang, konfliknya dengan papamu perlahan-lahan telah teratasi. Mereka saling menutupi kejahatan terkait kecelakaan kebakaran. Namun, papamu kini menghadapi krisis besar. Ia akan segera dipecat. Malam itu, papamu menelepon terus-menerus di ruang tamu. Mu Tangsue bersembunyi di dekat tangga. Dia tidak berani muncul di hadapan papamu karena dia takut papamu akan melampiaskan amarahnya padanya. Mengapa? Mengapa dia tidak mendapatkan apapun setelah berusaha keras menyenangkan ayahnya? Dia telah kehilangan ibunya. Dia perlahan-lahan kehilangan segalanya. Jika ayahnya kehilangan jabatannya sebagai CEO Mu Group, apa yang tersisa dari keluargamu? Jika dia tahu lebih awal, dia pasti akan. Jadi, yang bisa dia lakukan sekarang adalah berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan kakekmu. Jauh lebih baik jika dia tetap berada di sisi kakekmu dibandingkan dengan ayahnya. Namun, dia juga memiliki kekhawatirannya sendiri. Jika insiden tentang neneknya terungkap, maka dia akan menjadi musuh kakekmu seperti halnya Mu Qi. Sementara itu, Mu Qi menikmati waktunya di bawah sponsor pria Prancis yang kaya. Su Zipei juga menjadi lebih kuat. Mereka bahkan merencanakan rencana untuk membalas dendam atas ibunya. Tiba-tiba, Mu Tangsue merasa kehilangan arah dan tak berdaya. Di mana masa depannya sekarang? Setelah banyak pertimbangan, dia mencuri kesempatan untuk berlutut di depan kakekmu setelah ayahnya pergi bekerja. Apa yang sedang kamu lakukan? Kakekmu bertanya pada Mu Tangsue. Kakek tahu kan kalau ayahku suka menggunakan kekerasan terhadap adik perempuanku, aku, dan bahkan ibuku. Kalau ayahku kehilangan pekerjaannya hari ini, bisakah kakek melindungiku? Aku tidak mau dipukuli. Kakekmu menarik napas dalam-dalam saat mendengarnya. Wajahnya menjadi gelap. Bajingan. Dia benar-benar pandai menyiksa keluarganya sendiri. Kakek. Cukup. Bangunlah sekarang. Aku pasti akan melindungimu. Kakekmu berjanji padanya. Aku tahu ini sulit bagimu setelah harus melalui semua tantangan dalam keluarga kita. Sulit. Mu Tangsue dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam setelah mamamu meninggal karena dia tidak mendapatkan apapun darinya. Kapan dia merasa bahwa itu sulit? Mamamu memperlakukannya dengan baik sejak kecil. Tapi, bagaimana dengan Qi? Setelah mamamu meninggal, Mu Qi tahu betul apa yang akan dilakukannya. Ia ingin membalas dendam atas ibunya. Ia ingin menemukan pelakunya meskipun mamamu tidak pernah bersikap baik padanya. Mu Tangsue merasa lega setelah mendapatkan janji kakeknya. Jauh di dalam hatinya, dia menyalahkan kakak perempuannya atas bagaimana keluarga mereka berubah. Jika saja Mu Qi bisa menjalani hidupnya dengan tenang setelah diusir, pastilah keluargamu tidak akan pernah sampai pada kondisi menyedihkan ini. Tidaklah aneh jika Mu Tangsue memiliki pemikiran seperti itu. Bagaimanapun juga, dia adalah putri papamu. Seperti ayah, seperti anak perempuannya. Pada saat itu, di Mu Group, rapat dewan akan segera dimulai. Papamu tiba di Mu Group dengan tenang seperti biasa. Ia menjalani rutinitas dan bisnisnya sehari-hari seperti tidak terjadi apa-apa. Saat itu pukul 7:30 pagi. Hampir setengah dari para pemegang saham telah tiba di ruang rapat Mu Group. Sekretaris itu khawatir tentang masa depannya sendiri ketika dia melihat papamu menangani urusan sehari-harinya dengan tenang. Pimpinan perusahaanmu. Kenapa? Kenapa mukamu muram? Aku belum dipecat, kata papamu kepada sekretarisnya dengan dingin. CEO-mu, ketua ada di ruang rapat. Apakah insiden itu masih populer di dunia maya? Papamu tidak ingin ambil pusing dengan apa yang terjadi di ruang rapat. Ia hanya ingin tahu lebih banyak tentang insiden itu dan apakah masyarakat masih membicarakannya dengan giat di dunia maya. Ya, masih ada di sana, di urutan teratas, jawab sekretaris itu kepada papamu dengan takut-takut. Departemen Humas telah mengambil tindakan yang diperlukan. Mereka bahkan melapor ke polisi, tetapi pengaruhnya terlalu besar. Aku tahu. Kau dimaafkan. Papamu tampak tenang. Ia meminta sekretarisnya untuk segera pergi. Sekretaris itu menganggukkan kepalanya. Kemudian dia berbalik dan pergi. Keadaannya sekarang terasa menekan meskipun dia berada di samping papamu lebih dari sedetik. Papamu menundukkan kepalanya dan melanjutkan pekerjaannya setelah sekretaris itu pergi. Ia menghubungi sejumlah pemangku kepentingan pada malam sebelumnya. Meskipun ia telah berkorban banyak, ia yakin bahwa lebih dari separuh pemangku kepentingan berada di pihaknya. Jadi, masih terlalu dini baginya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Su Zipei dan Mu Qi akan muncul di pintu masuk kantor Mu Group pada pukul 8:40 pagi. Su Zipei dihentikan oleh resepsionis seperti terakhir kali. Maaf, Nyonya Su. Apakah Anda punya janji temu? Kalau tidak, Anda tidak akan diizinkan masuk.
Su Zipei dilarang memasuki kantor Mu Group terakhir kali karena dia sangat marah hingga lupa bahwa dia adalah salah satu pemegang saham grup tersebut. Sekarang, dia tidak akan tertipu lagi. Mu Qi juga tidak mengizinkannya. Apakah kamu tidak tahu bahwa bibiku adalah salah satu pemegang saham Mu Group? Bayangkan saja bagaimana kamu akan kehilangan pekerjaanmu ketika Cheomu dipecat. Resepsionis itu tahu siapa Mu Qi, tetapi dia tidak tahu bahwa Su Zipei memiliki 10% saham grupmu. Dia memang pemegang saham yang kuat. Resepsionis itu segera meminta maaf kepada mereka setelah mendengar apa yang dikatakan Mu Qi. Maaf, Nona muda. Maaf sekali, Nyonya Su. Saya akan mengantar Anda ke atas sekarang. Sebagai resepsionis, Anda punya tugas sendiri. Jangan lupakan tugas tersebut dan memandang rendah orang lain. Jika Anda melakukannya, Anda bahkan tidak akan menyadari kesalahan Anda saat dipecat. Resepsionis itu ketakutan karena dia bersikap tidak ramah terhadap Su Zipei hari itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan para pemimpin Mu Group. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia mengganggu salah satu pemegang saham Mu Group? Tak lama kemudian, mereka sampai di lantai tertinggi gedung Mu Group. Papamu melangkah keluar dari kantornya saat mereka keluar dari lift. Papamu mencibir mereka saat melihat mereka. Hanya kalian berdua. Baik Su Zipei maupun Mu Qi tidak mundur. Namun, hanya para pemangku kepentingan yang diizinkan memasuki ruang rapat, jadi Mu Qi berkata kepada Su Zipei, aku akan menunggumu di luar. Jika terjadi sesuatu yang tidak terkendali di sana, ingatlah untuk memberitahuku, Bibi. Aku akan melapor ke polisi. Jangan khawatir. Bajingan itu tidak seberani itu karena ada banyak pemangku kepentingan. Su Zipei meninggikan suaranya sehingga papamu bisa mendengar apa yang dikatakannya. Bibi, berusahalah semampumu. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk ibumu, jawab Su Zipei dengan tegas. Pagi itu, Seng Xiao telah meramalkan situasi seperti apa yang akan terjadi selama rapat dewan. Dia bahkan mengajari Su Zipei apa yang harus dilakukan untuk mengatasi setiap masalah. Jadi, sudah waktunya untuk menunjukkan kepada yang lain apa yang akan dilakukan bajingan licik itu hanya untuk mengubah nasibnya. Seberapa jauh dia akan melangkah agar tidak dipecat.